kancing. Kancing dan rumah kancing. Itu apa lagi? Udah? Tuh materinya. Semua saya Oke. Siapa yang sudah mengerjakan? Siapa yang sudah mengerjakan? Udah, coba lihat. Coba lihat. Oke, bagus. Udah, bagus. Yang sudah lagi siapa? Sudah dinilai? Siapa lagi yang sudah? Ah, itu belum masih ya? Oke. Kalau begitu, Kanisa, Ibu akan tulis dulu. Ya. Pekan lalu kita investasi rekor, kancing, lengan dan penyandang. Ya. Oke. Di sini Ibu pekan lalu itu menjelaskan tentang lidah. Kamu dari situ nggak kelihatan, kamu di sini aja di kosong. Ya, nggak kelihatan, kamu rugi. Berapa jumlahnya lidah atau lebar lidah apabila diameter kancing kita 2 cm? Siapa yang bisa tunjuk tangan? Sebut nama. Sebut nama. Ya. Lebar lidahnya? Lebar lidahnya 2 cm. Coba kita tes. Kalau kancing 2 cm, setengahnya 1 tambah 1 sama dengan 2. Betul, Kanisa. Ya. Jadi A sama dengan 2 cm apabila kita menggunakan kancing lebar 2 cm. Ya. Siapa yang masih ingat bahwa kalau untuk menyelesaikan ini kita perlu menyelesaikan dengan belahan langsung. Ya, jadi belahan tapi langsung dari badan. Untuk itu kita perlu ada lidah dan lapisan lidah. Tunjuk tangan. Siapa yang tahu rumus lebar lapisan lidah? Siapa? Yang lain? Kasih kesempatan ke yang lain. Silakan. 2 kali lebar lidah tambah 1. Iya, 2 kali lebar lidah tambah 1 cm. Ya, 2 kali lebar lidah tambah 1 cm. Oke, paham? Ya, jadi ini tidak boleh
Tidak boleh kita udah selesai bikin baju baru kita pergi cari kancing ke Sunan Giri. Tidak boleh begitu. Ya, yang betul adalah kita membuat baju itu, ya, membuat baju kita lihat gambar. Ya, kita lihat gambar nih. Pinjam nih sebentar Kak Nisa. Ya, misalnya di sini ada gambar model. Kita mau membuat gambar model ini mewujudkan menjadi baju. Ya, kita lihat gambar. Lihat gambar untuk apa? Untuk membeli bahan. Apakah gambarnya itu melansai? Apa goyang-goyang gini? Memang gambar nggak goyang, tapi orang pintar, orang desainer bisa membuat gambar bahwa bahan itu melansai. Apakah bahan itu tebal? Ya dari ini, dari gambar. Kemudian lihat lagi itu dia resletingnya apa, atau diselesaikan dengan kancingnya berapa, baru kita pergi beli bahan, langsung beli kancing. Karena kalau misalnya ada kancing, udah otomatis kancingnya udah ketahuan menentukan lebar lidah, menentukan lebar lapisan lidah. Ya, jadi jangan udah selesai baru dibawa ke Sunan Giri untuk beli kancing, itu salah. Ya, oke. Baik, ya. Kalau Anda sudah paham ini, ya, artinya Anda tidak akan mengalami kesusahan untuk mengerjakan model 3. Buktinya teman-teman sudah ada yang 1 dan betul pekerjaannya. Saya lihat bibit mati oke, penyelesaian leher oke, kancing belum, tangan oke, penyelesaian sudut belum. Ya, oke. Baiklah, sekarang saya akan demokan membuat rumah kancing. Ya. Membuat rumah kancing, ya. Ada yang masih rumah kancing. Lebar ini dari titik ini ke sini adalah selebar kancing tambah setebal kancing. Kalau lebarnya misalnya 2, tebalnya 1 atau 2 mili, jadi lubangnya adalah 2,2. Ya, oke, 2,2. Kemudian yang perlu saya sampaikan bahwa rumah kancing ini adanya di badan, bukan di lidah. Yang di lidah adanya hanya 1 mili dari tengah muka ke luar. Ya, 1 mili, ya. Kalau saya besarkan gambarnya 1 mili ada di lidah, ya. Kemudian ini adalah ke badan. Apa guna yang 1 mili ini? Adalah tempat berdirinya kaki kancing. Bu, ini kok misalnya lebar begini gimana Bu? Ini adalah untuk, ya betul, Itu apa namanya, masukin kakinya. ya. Terus apa gunanya? Gunanya ini rebah nih segini lubangnya. Gunanya apa? Untuk kalau dia bergerak, ini tidak copot. Tapi kalau rumah kancingnya itu berdiri begini, pernah lihat nggak? Kalau kita bergerak langsung plek buka. Pernah nggak? Nah, kalau ini enggak, masih ada pergerakannya segini. Ya, supaya kalian tahu, supaya mindset Anda terset tidak langsung. Mana yang tidak langsung? Biasanya baju kotak-kotak. Ini enggak. Apabila di sini ada jahitan nih. Nih, saya gambar lagi. Apabila di sini ada jahitan kiri, kanan, di sini rumah kancingnya berdiri. Nggak mungkin ini ada jahitan lagi kan, dipaksakan begini. Tapi ada juga begini di kemeja ayah kita yang paling bawah ada.
Oke, tapi ini kan masuk ke dalam celana, jadi ini nggak kelihatan, ya. Supaya ini ada pergerakan di bagian perutnya, nanti bajunya tidak plotek, ya ada, ya. Tapi untuk bagaimana ini, kenapa ini rebah adalah untuk wanita, tetapi ada wanita yang berdiri karena ini ada hiasan. Tidak mungkin dia begini kalau ada jahitan begini. Ya, apalagi kalau baju kita nih lurus begitu, terus yang ini kita kepingin ada hiasan begini. Ini yang garisnya ini begini kan, jadi hiasan. Nah, ini nggak boleh begini. Yang betulnya adalah begini. Ya, jadi kalian sudah tahu kapan dia rebah, kapan dia berdiri si rumah kancing. Sudah tahu? Ya, nanti rekamannya sama di rumah diulang buat catatan. Turun satu atau kurang, ya dan kata kurang, kesininya tinggal dibagi. Ke bawahnya ikuti yang bagian yang ini, ke bawahnya. Ya, jadi pertama adalah sini, ya, kedua atas, ke sini adalah menyelesaikan, atau dibagi dua atau dibagi tiga, yang penting tidak lebih jaraknya ini dari 6 atau 7 cm. Kalau 6 cm dia bergerak sedikit dia kelihatan. Nggak boleh. Ya, oke. Kita beri tanda, ya. Ibu, aku mau nanya, kan itu ininya lidah ya, kalau yang A itu kan lidah ya. Iya. Nah terus habis itu habis si A ini bakal ada ini juga nggak? Apa sih yang tambahan? Ya kamu Enggak. Enggak. Kan ini sudah di sini, Nak. Mana dia? Nih. Ini kan lipatan kain nih, lipatan. Nih, ini lipatan kain ini, yang ini. Lipatan ke sini nih. Ini misalnya nih, nah lipatan ini. Jadi nggak perlu ada kampung lagi. Nggak perlu lagi ada kampung karena ini kan dilipat ke dalam sebagai. Oh nanti dilipat itu A-nya. Iya. Masuk dalam. Oh. Aku kira bakal dilebarin gitu aja. Kalau dia ini lidah, lebar lidah 2 kali lidah tambah 1 gini di sini kan? Nah, terus dia ke atas. Nah, di sini ada disebut dengan apa? Kalau ke atas sedikit nih, Cermin. bayangan cermin. Kalau bayangan cermin ini tidak dibuat, baju kita akan apa? Tidak lurus ini ke bawah. Karena ini ujung ini, tepi ini tidak masuk ke kerung leher, tidak ditahan di kerung leher. Ya. Jadi ini melayang-layang aja, jadi baju kita tidak lurus bagus. Ya, mesti ini ada ke atasnya sedikit supaya kalau dijahit ini nyangkut di sini, di dalam jahitan ini. Ya. Oke. Nah, jadi ini lidah, lapisan lidah ini dilipat pas di tepi, bukan di tengah muka dilipatnya, tetapi di tepi lidah. Jangan sampai salah. Ya, kalau di tepi tengah muka kalian lipat ke sini, ya, itu badan berkurang 2 cm. Ya, jadi ini dilipat dari tepi lidah kalau lebar lidahnya sudah dapat. Ya, jadi ini dilipat ke dalam sehingga dia menjadi seperti ini. Ya. Mana tadi punya kamu? Punya kamu mana tadi? Ini. Nah, kan? Jadi ini lurus karena ini udah kejahit ke kerung leher. Nih. Ujung ini nih masuk ke sini. Masuk kejahit ke sini nih. Tapi kalau enggak kejahit, dia akan longgar aja, ini nggak tahu bentuknya seperti apa enggak. Nggak ada yang nahan ini di atas. Nih. Ya. Makanya gunanya adanya bayangan cermin ke atas. Ya. Oke, ini sudah betul. Kita beri tanda 1 mili ke dia ke lidah. Ini lidah, ini badan. Ya, ini badan. Ini lidah, ini badan. Kita beri tanda begini 2 cm. Kita beginikan.
Nah, kira-kira begini. Ini nanti bulat 1 mili ke sini. Nah, di sini ada trans. Untuk apa trans ini? Trans ini kita buat untuk mencegah, karena kancing ini kan selalu kita buka tutup. Nah, mencegah bagaimana supaya rumah kancing ini enggak sobek ke sana. Ya, jadi diberi trans. Bagaimana membuat transnya? Kita buat balut 2 atau 3 kali, ya. Nah, 2-3 kali, kemudian di veston. Kita membuat veston ini, bahan yang kita lalui ini dia terbawa, ya, terbawa. Jadi dia veston itu tidak di bawah benang ini, tetapi dia di bahannya yang dijahit, ya, bahannya supaya kekuatannya bertambah. Tuh, kalian lihat bahwa dia di bahan sehingga ada tuh, ya, di bahannya. Sudah sampai di ujung, lalu kita membuat lubang kancingnya, ya. Nah, lubang kancing ini, ya, ini saya mau cepat aja tadi. Lubang kancing ini adalah di tengah sini. Inilah yang akan kita buat lubang dengan cara begini. Kita tusuk sini, lalu ke sini, lalu dipakaikan silet atau dengan cutter, ya. Atau kita pakai gunting. Mana gunting biru, Mbak Nisa? Nah, gunting, kita gunting begini, ya. Itu buat bahan yang tirasnya kalau diginiin tidak merudul. Tapi kalau merudul, kita buat dulu ini, ya. Kita buat dulu dia separuh ini tusuk rumah kancing, baru digunting, ya. Nah, karena ini bahannya tidak merudul, jadi boleh kita langsung gunting, ya. Kesininya kita gunting 1 mili, ya. Oke. Nah, kita buat tusuk rumah kancing. Bagaimana kita membuat tusuk rumah kancing, ya? Bukan ada mesin rumah kancing sekarang, Bu. Ya boleh, tapi kalian juga harus tahu membuat rumah kancing manual, ya. Karena sampai sekarang masih digunakan rumah kancing manual ini dengan pada jas, ya. Jadi caranya, ya, ini. Nah, ini, ya, buntutnya kita beginikan, ya. Jadi buntutnya kita ginikan, tapi bukan ambil buntutnya terus ke depan gitu, tidak, ya, tapi ke belakang, ya. Kemudian ditarik. Nah, sampai Ibu mau nanya, kenapa kalau di jas harus manual? Kenapa di jas harus manual? Karena pertama jas itu tebal, jadi dipakaikan mesin itu nggak bagus, ya. Di jas itu manual, kamu bisa lihat bahwa tusuk rumah kancing itu masih di atas bahan, masih timbul, ya. Sedangkan kalau pakai mesin itu dia karena di situ ada lapisan jas, kan ada lapisan jas yang empuk tuh. Nah, kalau pakai mesin itu dia
masuk. Nah, jas nggak bagus begitu. Kalau jas itu, rumah kancing jas itu masih di atas bahannya itu sendiri, ya. Oke, gini. Nah, ini adalah tusuk rumah kancing, ya. Nah, kamu buat sampai ke sini, sampai dia bulat, ya, seperti ini, ya. Nih, sampai nanti nih di sini bulat, sampai ke sini sudah itu matikan, udah selesai. Ya, oke. Jadi ini nggak perlu ibu selesaikan karena kita masih ada materi baru. Ya, oke. Tentang